Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Septi Anggraini. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A Stambuk 2017. Hari ini saya akan membuat video resume manfaat tugas mini riset dan proyek bagi saya sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD MSI. Yang pertama, manfaat tugas mini riset, di mana tugas mini riset ini sendiri adalah penelitian berskala kecil atau terbatas, baik dalam bentuk kajian lapangan maupun kajian kepustakaan. Nah, untuk membuat mini riset ini sendiri ada 6 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kita ketahui bahwa untuk membuat suatu tulisan atau untuk memulai melakukan penelitian, hal yang paling utama atau hal yang paling mendasar yang harus kita temukan adalah masalah. Masalah atau fenomena apa yang akan kita angkat untuk kita teliti atau untuk kita buat suatu tulisan. Jadi, manfaat yang saya peroleh dari pembuatan mini riset dari bagian pendahuluan adalah melatih saya sebagai mahasiswa untuk menemukan fenomena atau masalah yang bisa saya angkat untuk saya teliti ataupun untuk saya buat suatu tulisan. Yang kedua, kerangka teori, di mana kerangka teori ini sendiri berisikan teori-teori ilmu, teori-teori kepustakaan, kajian kepustakaan, di mana manfaat yang saya peroleh adalah melatih saya untuk menemukan atau untuk mencari teori-teori yang mendukung penelitian saya atau tulisan saya. Yang tentunya manfaatnya lagi adalah menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai teori-teori ahli. Yang ketiga, metode penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan, di mana di sini juga berisi mengenai instrumen pengolahan data, yaitu pembuatan angket, kuesioner, dan wawancara. Di mana untuk menemukan hasil dari suatu penelitian tentunya harus ada instrumennya, yaitu bisa berupa angket maupun kuesioner. Jadi manfaat yang saya peroleh adalah melatih saya untuk bisa membuat poin-poin yang bisa mendukung nanti supaya saya menemukan hasil dari penelitian saya dalam bentuk angket maupun kuesioner. Sedangkan dalam bentuk wawancara, manfaat yang saya peroleh adalah melatih saya untuk berkomunikasi, yang artinya mengembangkan public speaking saya dengan narasumber saya nantinya untuk penelitian yang saya buat, dan tentunya menambah wawasan saya juga dari narasumber yang ada, seperti itu. Yang keempat, analisis data, di mana setelah memperoleh data dari angket atau kuesioner, langkah selanjutnya adalah mengolah data, bisa menggunakan SPSS atau dan lainnya. Jadi manfaat yang saya peroleh adalah melatih saya untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya yang kemudian adalah melatih saya untuk memaknai atau memberi penjelasan dari hasil yang saya peroleh dari pengolahan data tersebut. Yang kelima itu pembahasan, di mana berisi mengenai hasil dan temuan saya mengenai penelitian saya yang saya tuangkan dalam pembahasan. Dan yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dan saran, di mana melatih saya untuk membuat kesimpulan atau inti dari penelitian yang saya buat, juga saran yang akan saya buat untuk peneliti yang ingin meneliti hal yang sama seperti saya atau peneliti selanjutnya. Yang kedua itu manfaat dari tugas proyek. Dalam hal ini saya buat pembuatan PKM, di mana kita ketahui PKM adalah program kreativitas mahasiswa. Di sini saya akan sebutkan ada 7 jenis PKM. Yang pertama itu PKM penerapan teknologi atau PKMT. Yang kedua PKM penelitian atau PKMP. Yang ketiga PKM kewirausahaan atau PKMK. Keempat PKM pengabdian masyarakat atau PKMM. Yang kelima PKM Karsa Cipta atau PKMKC. Yang keenam PKM artikel ilmiah atau PKMAI. Dan yang terakhir PKM gagasan tertulis atau PKMGT. Di mana untuk membuat suatu PKM ini, hal yang harus pertama kita buat adalah menemukan ide atau gagasan yang bisa kita tuangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti itu. Jadi manfaat yang saya peroleh adalah
melatih kreativitas saya sebagai mahasiswa untuk menemukan ide atau gagasan yang bisa saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah nantinya. Dan juga manfaat yang selanjutnya yang saya peroleh adalah ilmu baru atau teman-teman baru, dimana dalam pembuatan PKM ini kan berkelompok seperti itu, dan kelompoknya itu bisa dari mahasiswa fakultas lain gitu kan. Jadi manfaat yang saya peroleh adalah teman baru dengan ilmu baru, dimana bisa saja kami melakukan sharing pengetahuan mengenai PKM ini sendiri. Dan sumbangsihnya untuk Indonesia sendiri, kita tahu bahwa Indonesia ini membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Nah, salah satunya itu adalah dengan melatih mahasiswa membuat PKM. Karena PKM ini sendiri bisa ada karena adanya mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Jadi itulah manfaat yang saya peroleh dari pembuatan tugas mini riset dan project. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.